Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Ada saya Iska Novita yang kembali hadir untuk menemani Anda di talk show interaktif kita untuk hari ini dengan tema prematur dilihat dari aspek ibu dan anak ya. Dan untuk di hari ini Saudara Lun sudah hadir 2 orang narasumber dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh ya. Dan Anda bisa mendengarkan talk show ini di live.serambifm.com dan juga di Facebook Serambi FM. Dan juga bisa langsung berinteraksi dengan kita. Jika ada ingin ditanyakan bisa langsung di 0811 68 90 20 ya. Dan sebelum kita membahas mengenai tema kita hari ini yaitu prematur dilihat dari aspek ibu dan anak, kita sapa dulu 2 narasumber yang sudah hadir di studio Serambi FM. Assalamualaikum Dr. Wardah MKet PED SPA, ini selaku Ketua Komite Staf Medik Anak Rumah Sakit Ibu dan Anak. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir di akhir pekan seperti sekarang ini di Radio Serambi FM. Oke, selanjutnya ini ada Dr. Tikharif Indra Utama SPOG selaku Ketua Komite Staf Medik Obstetri dan Ginekologi RSIA. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di akhir pekan ini di studio Radio Serambi FM ya. Ya. Oke, baik. Kita akan langsung membahas mengenai tema kita hari ini yaitu prematur dilihat dari aspek ibu dan anak. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu ini Dr. Wardah, yang dimaksud dengan prematur itu seperti apa sih? Ya. Jadi prematur itu adalah kelahiran bayi sebelum usia kehamilannya cukup bulan. Jadi usia kehamilan yang cukup bulan itu 37 sampai 38 minggu sampai 40 minggu itu cukup bulan. Jadi kalau kelahiran yang sebelum 37 minggu itu kita sebut prematur. Nah, prematur ini berimbasnya kemana? Ke berat badan bayi yang baru lahirnya. Jadi nanti ini bayinya lahir prematur. Ada kemungkinan bayinya nanti beratnya cukup, ada kemungkinan nanti bayinya beratnya kurang. Jadi nanti kita nilainya usia kehamilan dan berat badan lahirnya berapa gitu. Jadi definisi kalau dari prematoritas murni adalah kelahiran yang bayi sebelum usia kehamilannya cukup bulan. Ya, itu. Oke, baik. Nah, kita beralih ke Dr. Kharif sekarang. Kira-kira untuk yang siapa saja yang berisiko terkena prematur dalam artian ibunya nih begitu. Jadi ibu yang seperti apa yang nantinya ini berisiko melahirkan prematur ini, Dok? Ibu-ibu yang berisiko untuk terjadinya kelahiran prematur ada beberapa sih. Yang pertama kita melihat dari aspek ibunya dulu. Yang dari aspek ibunya kita melihat ada kelainan metabolik dari ibunya. Misalnya apa nih kelainan metabolik ibunya dengan anemia yang berkepanjangan. Nah, ibu-ibu yang dengan anemia berkepanjangan sedikit beresiko terjadinya kelahiran prematur. Kemudian ibu-ibu yang dengan kelainan-kelainan metabolik lainnya, misalnya dengan diabetes mellitus atau kelainan-kelainan metabolik lainnya. Kemudian dari janinnya. Jadi kalau dilihat dari aspek prematur ini, kita setiap bayi yang dilahirkan sebelum usia kehamilan 37 minggu, baik itu dengan indikasi maupun tanpa indikasi. Artinya apa? Misalnya ibu-ibu dengan kondisi kelainan jantung yang pada saat mungkin di atas 28 minggu dia sudah ngap-ngapan, udah nggak sanggup lagi untuk ini, itu kita lahirkan juga dimasukkan ke dalam kategori kelahiran prematur juga. Kemudian kita lihat lagi dari sisi aspek bayinya sendiri, bayi di dalam kandungan. Bayi di dalam kandungan ini biasanya bayi-bayi dengan kelainan kongenital biasanya beresiko untuk terjadinya kelahiran prematur. Kenapa? Karena pada bayi-bayi yang mempunyai kelainan kongenital, dia menyampaikan sinyal ke otak ibunya untuk segera dilahirkan. Ada beberapa kejadian-kejadian yang seperti itu. Mungkin simpelnya seperti itu. Dari ibu dan bayi kita bagi terlebih dahulu. Atau mungkin ada trauma dari luarnya. Misalnya nih, tabrakan atau kebentur perutnya.
Nah, itu yang menjadi penyebab dari kelahiran prematur. Oke, kalau dari usia sendiri ada pengaruh apa terlalu muda, terlalu tua, apakah bisa menyebabkan prematur juga? Iya. Jadi untuk kehamilan dianjurkan dari WHO itu usia yang normal. Artinya apa? Tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua. Batasannya berapa sih? Batasannya itu 18 sampai 35 tahun. Jadi ibu-ibu yang hamil di bawah 18 tahun atau dikategorikan kepada teenage pregnancy itu beresiko untuk terjadinya persalinan prematur. Di sisi psikisnya juga belum siap dan lain-lain. Kemudian jika dia sudah di atas 35 tahun, dia juga beresiko untuk terjadinya persalinan prematur karena seperti tadi yang kita sudah katakan adanya kelainan metabolik dari ibunya, misalnya ada sakit hipertensi atau sakit-sakit yang lain. Saya kira seperti itu. Oke, baik, kita beralih ke Dokter Wardah sekarang. Nah, untuk anaknya sendiri yang sudah dilahirkan prematur ini, kira-kira bahayanya apa ini, Dok? Dan kalau kita bisa cari tahu nih ya, tanda-tanda dari anak yang lahir prematur tadi itu seperti apa? Jadi bayi yang lahir prematur, ya namanya juga prematur ya, belum cukup bulan. Jadi kalau dia belum cukup bulan, fungsi semua organnya belum maksimal. Jadi organ-organnya semuanya belum matur, belum matang kalau kita bilang ya. Jadi fungsi apa yang terganggu? Fungsi pernapasan, fungsi saluran cernanya, fungsi jantungnya, ginjalnya, suhu. Jadi bayi-bayi yang kecil itu rentan untuk hipotermi, untuk kedinginan. Karena apa? Karena lemak di bawah kulitnya itu masih tipis. Kemudian pernapasan yang paling riskan ya, pernapasan. Karena apa? Paru-parunya itu belum mampu untuk mengembang yang dengan maksimal. Kemudian ada surfaktan. Surfaktan itu cairan di dalam paru. Jadi surfaktan itu belum maksimal, belum terbentuk. Jadi begitu dia tarik nafas, lepas nafas, jadi dia kayak belum mengembang sempurna parunya. Jadi itu akan terjadi sesak nafas pada bayi yang prematur. Kemudian kalau jantung biasanya ada kelainan namanya PDA ya. Ada saluran yang belum menutup sempurna. Harusnya dia sudah menutup saluran itu, tapi pada bayi yang prematur dia belum menutup. Atau ada kelainan jantung lain, ada seperti ada bocor jantung. Kemudian dia fungsi untuk imunologis ya, untuk daya tahan tubuh dia sendiri juga masih rendah. Karena apa? Karena dia ya belum mampu menghasilkan zat untuk membuat daya tahan tubuh dia sendiri. Sedangkan yang daya tahan dari ibunya yang lewat plasenta akan diberikan dari ibu ke bayinya itu kan belum lewat sempurna karena belum habis ya. Masa trimester 3-nya belum selesai, di kehamilan ketiga itu paling banyak keluar zat-zat untuk antibodi ya, disekresikan, dikeluarkan dari plasenta ibu, dialirkan dari plasenta ke bayinya. Jadi ya semua problemnya bermasalah ya ini biasanya ya. Kemudian tanda prematur ya. Tanda prematur jadi kalau bayi lahir kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat ada dua kemungkinan. Bayinya cukup bulan dan beratnya cukup. Yang kedua bayinya kurang bulan. Bayinya cukup bulan tapi beratnya nggak cukup. Jadi bayinya mungkin lahiran cukup bulan 38 minggu, tapi begitu kita lihat bayinya cuma beratnya nggak sampai 2.500. Itu batas normal bayi lahir 2.500. Jadi ini nggak prematur tapi berat badannya kurang tapi dia cukup bulan. Itu namanya pertumbuhan janin terhambat. Jadi kalau prematur murni memang dia nggak cukup bulan, memang bayinya lahirnya sebelum 37 minggu dan beratnya pun tidak mencapai 2.500. Kemudian kalau kita lihat bayinya, kita bisa nilai kulitnya itu biasanya lebih licin, pembuluh darahnya belum terlalu nampak, kemudian dia fungsi gerakannya apa ya kita bilang, dia belum masih lentur, sendi-sendinya masih terlalu lentur, jadi bisa kita gerakkan kemana-mana saja, masih agak lebih lunak ya. Kemudian kita bisa nilai dari kulit, dari fungsi motorik, dan dari kelaminnya juga bisa kita lihat. Biasanya dia kalau belum cukup bulan, alat kelaminnya itu terbentuknya belum sempurna. Ya.
Oke, baik. Kalau pengaruhnya sendiri, apakah sampai dewasa akan berpengaruh pada anak yang lahir prematur? Pengaruhnya itu, jadi dampak jangka panjang bayi prematur itu banyak dampaknya. Yang pertama pertumbuhannya dan perkembangan ya. Kalau pertumbuhan, berat badannya, lingkar kepalanya, panjangnya, mungkin kita nggak bisa bandingkan dengan bayi yang normal ya. Kita lihatnya bukan masalah bayi baru lahirnya ya, bukan prematurnya. Selama dia prematur, dia ada dirawat di NICU berapa lama, dirawat di ruang intensif bayi, ada pakai oksigen berapa lama, ada sempat dia kejang atau tidak, ada sempat dia harus transfusi atau tidak. Jadi faktor resiko ke depannya itu tergantung perawatannya selama di NICU. Jadi kalau bukan prematurnya ya, tapi kondisi dia setelah lahir yang memerlukan pemakaian alat-alat yang sangat banyak itu dan atau ada infeksi. Jadi kedepannya akan mempengaruhi, bisa kemungkinannya apa? Kemungkinannya kegangguan perkembangannya terlambat mungkin ya. Tapi kita belum bisa bilang. Kita akan buat pemantauan bayi-bayi yang prematur ini yang beratnya kurang dari 2.500, kita akan pantau perkembangannya itu setiap 2-3 bulan. Itu sampai usianya 2-3 tahun. Itu baru bisa kita nilai nanti perkembangan ke depannya. Oke, baik. Dan kita beralih ke Dokter Karif sekarang ini, bagaimana kira-kira pencegahan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu agar nanti lahir tidak prematur nih, Dok? Ya. Ada beberapa sih pencegahan terhadap ibu-ibu yang beresiko untuk terjadinya kelahiran prematur. Yang pertama, yang udah pasti dari nutrisinya. Nutrisinya harus bagus dulu nih. Harus bagus, terutama mikronutriennya seperti kalsium, kecukupan kalsiumnya per harinya. Kebutuhan kalsium pada ibu hamil itu minimal sehari itu 1.500 mg atau kalau kita lihat di edaran di pasaran, satu tabletnya itu 500 mg, berarti dia harus minum 3 kali sehari. Atau bisa diganti dengan susu. Susu itu kandungannya juga ada kalsiumnya. Kemudian mikronutrien yang lain seperti vitamin D. Vitamin D juga terbukti menurunkan resiko untuk terjadinya kelahiran prematur. Kemudian screening pada saat proses kehamilan. Biasanya kita melakukan screening meliputi pemeriksaan hemoglobin atau HB. Ibu-ibu yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ibu-ibu dengan anemia beresiko terjadinya kelahiran prematur. Kemudian yang kita screening lagi adalah gula darahnya. Gula darah untuk apa kita cek? Untuk melihat apakah pada kehamilan ini adakah tanda-tanda diabetes mellitus pada kehamilan. Karena biasanya diabetes mellitus dalam kehamilan bayinya itu cenderung besar dibandingkan dengan bayi yang biasa. Kemudian pencegahan berikutnya kita mengukur dengan USG. Dari USG biasanya di 16 minggu standarnya di 16 minggu itu kita mengukur panjang dari serviks ibunya. Jika panjang serviknya di bawah 2,5 cm, maka dia beresiko 3-4 kali untuk terjadinya kelahiran prematur. Kemudian ibu-ibu dengan prior kehamilan sebelumnya yang sudah terjadi prematur, juga meningkatkan risiko untuk terjadinya kelahiran prematur di kehamilan kemudian. Saya rasa itu sih pencegahan yang perlu dilakukan pada saat ini. Terutama lagi USG kan. USG minimal kita lakukan kalau dari kriteria WHO 4 kali dalam kehamilan tersebut. Trimester ke-1 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3-nya 2 kali. Saya rasa itu sih. Oke, baik. Kalau misalnya kita tahu seorang ibu itu akan melahirkan prematur itu biasanya sejak kapan itu, Dok? Apakah bisa dicek, nanti di kedepannya akan lahir prematur ini ibunya? Bisakah dicek seperti itu? Ya. Salah satu caranya seperti tadi itu. Pada 16 minggu kita melakukan
kita melakukan pemeriksaan USG yang tadi, USG transvaginal untuk mengukur panjang serviknya. Yang kedua, kita melakukan anamnesa, ditanyakan riwayat sebelumnya apakah ada kelahiran prematur, berapa usia kehamilannya. Kemudian yang berikutnya, saya rasa sih itu ya. Oke, baik ya. Dan kita menghadirkan narasumber di hari ini itu dari Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Jadi nanti kita juga mau tahu kira-kira pelayanan fasilitas apa saja yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak ini, dan sudah seperti apa penanganan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak terhadap ibu dan anak yang melahirkan prematur atau yang dilahirkan prematur. Jadi untuk Anda, Syed-Darul, jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.